Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di video pembelajaran IPA kelas 7. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang kunci determinasi atau klasifikasi dikotom dan kunci determinasi di halaman 46. Nah, apa itu kunci determinasi? Ada yang tahu? Jadi, kunci determinasi itu biasanya memuat sejumlah keterangan mengenai ciri-ciri suatu jenis atau kelompok makhluk hidup. Nah, kunci determinasi paling sederhana yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu jenis atau kelompok makhluk hidup itu disebutlah dengan kunci dikotom. Ini ada di halaman 49 buku antum ya. Nah, bagaimana ya cara kita membuat kunci dikotom itu? Ini, di sini datanya ada di halaman 50. Ada 1A, 1B, 2A sampai 6B. Oke, kemudian nih di sini namanya itu ada hewan ayam. Nah, pertama kita lihat dulu di kunci yang pertama 1A bertulang belakang. Di ujungnya ada nomor 2. Berarti kalau kita pilih ayam itu kira-kira bertulang belakang atau tidak? Ya, ayam itu bertulang belakang ya. Nah, kalau dia bertulang belakang, maka di sini kita tulislah 1A. Kemudian di ujungnya kunci ini ada nomor 2. Berarti kita harus langsung pergi ke nomor 2 maksudnya. Oke, berarti kita lihat di option nomor 2 itu ada pilihan A dan B. Yang A-nya itu bergerak dengan sirip, yang B-nya tidak bergerak dengan sirip. Kira-kira ayam ini bergerak dengan sirip atau tidak bergerak dengan sirip? Udah pasti ya, ayam ini tidak bergerak dengan sirip. Berarti di sini kita tulis 2B. Nah, di ujung 2B ini ada angka 3. Itu artinya kita harus langsung pergi ke option nomor 3. Nih, ada A dan B. Kulitnya selalu basah atau kulitnya tidak selalu basah? Kalau ayam itu kira-kira kulitnya selalu basah atau tidak ya? Nah, ayam itu kita tahu ya, kulitnya tidak selalu basah. Kadang-kadang aja basah kalau antum siram ayamnya. Oke, berarti kita pilihnya yang 3B ya. Makanya di sini kita tulisnya 3B. Kemudian di nomor 3B ini di ujungnya itu ada nomor 4. Itu artinya kita harus langsung pergi ke nomor 4. Nah, di 4 ini yang A tubuhnya ditutupi bulu atau tubuhnya tidak ditutupi bulu. Kira-kira ayam itu tubuhnya ditutupi bulu atau tidak? Ya, ayam itu tubuhnya ditutupi bulu. Nah, di ujungnya itu ada kata-kata aves, berarti di sini ya 4A. Nah, karena sudah ketahuan di sininya ada kata-kata aves, udah stop aja di situ. Berarti ayam ini adalah kelompok aves. Gimana? Sampai sini udah paham? Kalau belum paham, Ibu kasih contoh lagi ya. Oke, biar nggak bolak-balik, videonya Ibu jadiin kayak gini ya. Oke, sekarang hewannya itu adalah buaya. Nah, pertama kali harus dilihat option yang pertama. Buaya itu bertulang belakang atau tidak bertulang belakang? Sudah pasti, buaya itu adalah hewan bertulang belakang. Berarti 1A. Tulis di sini 1A. 1A. Kemudian di ujung 1A ini ada nomor 2. Berarti kita harus langsung pergi ke nomor 2. Nomor 2 itu bergerak dengan sirip atau tidak bergerak dengan sirip? Udah pasti buaya itu tidak bergerak dengan sirip. Dia bergerak dengan 4 kaki yang kecil. Berarti kita pilihnya 2A. Tulislah 2A. Oke, sudah? Salah, 2B kakak dan abang, afwan ya, 2B karena dia tidak bergerak dengan sirip. Kemudian di ujungnya ada angka 3. Berarti kita harus pergi langsung ke angka 3. Nih, kulitnya selalu basah atau kulitnya tidak selalu basah? Nah, buaya itu walaupun dia hidup di kadang di air, kadang di darat, kulitnya itu tidak selalu basah karena kita sering menjumpai buaya-buaya yang kadang berjemur, ya kan? Berarti kulitnya itu tidak selalu basah. Jawabannya ada di 3B. Oke, berarti 3B. Nah, lihat di ujungnya masih ada angka. Oh, berarti kita harus masih pergi ke nomor 4. Nomor 4 itu tubuhnya ditutupi bulu atau tubuhnya tidak ditutupi bulu?
Udah pasti tubuhnya itu tidak ditutupi bulu, melainkan kulit yang cukup keras, ya kan? Kalau buaya. Berarti kita pilihnya 4B. Tulis lagi 4B. Oke, kemudian di ujung 4B ini ada nomor 5. Oke, kita langsung pergi ke nomor 5. Buaya itu menyusui anaknya atau tidak menyusui anaknya? Oh, buaya itu tidak menyusui anaknya karena dia itu hewan yang bertelur, ya kan? Berarti di sini 5B kita tulisnya. 5B. Nah, lihat di 5B ini di ujungnya ada kata-kata. Berarti kita udah harus stop di situ karena udah langsung dilihat, udah langsung kelihatan jawabannya. Kalau buaya itu kelompok hewan reptilia. Kok nggak jelas? Kelompok hewan reptilia, berarti ini jawabannya reptilia. Nah, gimana? Udah bisa? Nah, kunci dikotom ini adalah mempermudah kita untuk mengetahui kelompok dari hewan-hewan itu. Kita bisa tahu kelompok hewan, kalau buaya itu adalah kelompok reptilia dari kunci dikotom. Asalkan kuncinya benar, nanti di ujungnya kita pasti bisa menemukan jawabannya. Tuh, paham ya? Sudah bisa semuanya? Nah, kalau udah bisa, nanti kita lanjutin ke latihannya. Antum bisa tulis kunci dikotom untuk hewan kucing, cacing tanah, ikan emas, kambing, bunglon, kuda, elang, dan udang. Kalau sudah selesai, nanti jawabannya dikirim ke ibu ya, dan dilampirkan di classroom ini. Terima kasih, selamat belajar. Jangan patah semangat, tetap semangat, makan makanan yang sehat, dan jangan lupa olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.